Oke, selamat pagi. Kebetulan nih saya bisa bangun pagi. Biasanya kan terkenal dengan bangun siang. Ya, habis bangun ketemu ide, terus ada PR ini, ya udah kita kita jalan gitu ya. Sambil ngobrol-ngobrol pagi, minum kopi. Ya, minum kopi, mari kita bicara yang kemarin. Uh, Kembali ke zaman yang sudah bergeser, kembali ke zaman yang sudah bergeser. Zaman saya pernah cerita sama teman-teman yang lain, zaman saya zaman orang-orang dominan. Zaman saya zaman orang-orang dominan. Ya, sifat-sifatnya ya kelihatan lah ya. Kalau orang mau jadi leaders itu harus dominan ya. Bertindaknya cepat gitu ya. Dominan dia, orang-orang dominan. Jadi itulah orang-orang terkenal zaman saya gitu ya. Cepat bertindak, berani mengambil resiko. Ya, pengusaha-pengusaha zaman saya tuh seperti itu. Cepat bertindak, berani mengambil resiko, bersaing ketat. Jadi di dalam sebuah perlombaan dia harus menang. Ya, itu zamannya saya. Zamannya hidup. Jadi kalau orang seperti ini ada yang bilang egois, ya egois. Tapi dia berhasil, dia kaya dan orang ikut gitu. Karena apa? Dia punya punya kekuasaan, punya uang gitu. Itu zaman kita lalu gitu ya. Jadi itulah faktor-faktor yang berkembang di zaman saya gitu. Zaman-zaman uh, sekitar ini baru berkembang sekitar 5 tahunan ya. Enggak, belum sampai 10 tahun kita udah berubah ke zaman yang disebut generasi Z. Jadi itu yang membuat perubahan-perubahan itu ya. Jadi kalau orang ada yang masih begini jauh ya, udah agak-agak ketinggalan. Mungkin masih ada sisanya karena ini ekornya, tapi masih udah nggak bisa. Dalam bisnis-bisnis besar kelihatan semuanya sudah rontok, sudah rubuh gitu ya. Nggak ada bisnis-bisnis yang besar. Sekarang bisnisnya sudah entertain, ya sudah bergerak uh, sedemikian rupa lah ya. Udah nggak bisa diduga lagi bisnis zaman sekarang tuh nggak bisa diduga lagi kalau buat saya gitu. Tukang protes ya dan otaknya rasional. Jadi orangnya tukang protes semaunya, tukang protes rasional. Jadi ada banyak faktor-faktor juga dia negatif gitu ya. Nanti kita cerita tentang apa sih limitation dia gitu ya seorang dominan. Orientasinya tugas supaya apa bisnisnya jalan gitu ya. Nah, jadi itulah orang-orang dominan ya. Jadi nggak bisa lagi diatur kadang-kadang ya. Bisnisnya, dia bilang ini gaya saya berbisnis. Nah, gaya saya berbisnis udahlah matek dia di situ ya. Mandiri dan tertutup. Biasanya orang-orang ini biasanya bilang gini, itu rahasia bisnis. Nah, itu selesai deh cerita rahasia bisnis. Nggak bakal buka. Bisnis apapun itu jadi rahasia dia gitu ya. Tertutup karena ya. Untuk bisnis-bisnis tertentu tertutup. Nah, ini gaya-gaya orang dominan zaman dulu. Kalau Anda lihat, mungkin orang-orang tua Anda juga dominan seperti ini gitu ya. Coba Anda lihat sekarang. Orang tua saja sudah berpikir gitu. Zaman udah berubah, nggak bisa didik anak seperti ini. Lihat, posisinya udah berubah karena mereka tahu, data semakin hebat. Informasi masuk ke saya kurang. Zaman sekarang informasi betul-betul masuk ke kepala anak gitu. Jadi dia di debat selesai urusannya karena informasi yang masuk di kepala dia kurang. Sedangkan anak googling, baca YouTube dan segala macam udah full ya, fullness. Saya bilang gitu. Jadi itu salah satu faktor yang perlu difikirkan. Zaman dulu beda sama zaman sekarang. Semua berpikir begitu, semua berpikir begitu. Jadi hati-hati dengan pola yang lama dan pola yang baru. Sekarang sudah muncul pola yang baru. Kenapa pola yang baru? Kita cerita itu, ya. Ada banyak kelemahannya kalau mau dilihat sektor-sektor dominan ini banyak kelemahan pasti banyak kelemahannya. Makanya sekarang keteteran kan gitu ya menghadapi model-model gini. Orang tua itu cenderung dominan gitu kan, mengatur ini ngatur ini. Sekarang atur deh, selesai urusanmu begitu ya.
gitu. Nggak bisa cerita to the point saja, bekerja to the point gitu ya, mengatur orang to the point. Itu sekarang udah nggak ada to the point. Nggak bisa karena apa? Kita ngikutin arus gitu loh, ya. To the point, mengerjakan sesuatu nggak bisa dia ngikutin arus gitu. Nah kalau dulu hukum Newton, saya jadi ingat hukum fisika. Fisika itu hukum Newton. Selalu ada gaya gravitasi gitu. Tapi sekarang berubah. Hukum ruang yang main gitu. Hukum ruang tuh hukumnya Einstein kan. Jadi hukum ruang yang main. Hukum gravitasi udah ditinggal. Kenapa? Hukum ruang yang main. Di mana kamu, di situlah kamu jalan bisnisnya seperti itu. Tapi hukum gravitasi itu udah nggak dipakai gitu loh. Walaupun gravitasinya masih ada nilai wewenang atau otentifikasi dari orang apa wewenangnya masih tinggi gitu. Tapi udah nggak dipandang orang buat apa gitu. Yang penting kan nilainya gitu, value-nya apa gitu. Nah itu yang jadi pemikiran zaman sekarang. Jadi hati-hati. Nah di generasi Z ini juga sama gitu. Poinnya seperti itu. Banyak yang salah persepsi gitu ya. Jadi salah persepsi di dalam ini. Oke, kita coba saya mau coba bahas lebih detail tentang apa sih lemahnya di domain sistem yang disebut dengan dominan itu ya. Ya, kemarin belum dibahas. Kita bahas ya. Terlalu cepat ngambil keputusan ya. Kadang-kadang tanpa lihat data, nah sekarang udah nggak bisa tuh ya perusahaan-perusahaan saya pengennya begini, rusak ceritanya. Saya pernah cerita Nokia. Di buku saya ada tuh ya tentang cerita Nokia. Nokia adalah sebuah perusahaan handphone, ini handphone Nokia nih. Di buku saya ini ada tentang Nokia. Nokia adalah orang-orang dominan di dalamnya. Dia merasa hidupnya jaya, selesailah ketika dia ngerasa diri dia jaya gitu. Ngerasa perusahaan dia udah paling besar, nggak ada lagi karena seluruh dunia pakai nih peralatan Nokia gitu. Nah, Google nyampaikan kan, Google itu nyampaikan apa? Nyampaikan uh, ide dia gitu loh. Handphone udah nggak kayak gini lagi gitu loh. Handphone tuh udah bisa pakai media internet, media streaming gitu loh. Dia bilang, saya punya operating system. Belum dia baca teknologi secara langsung, dia bilang, saya juga punya operating system. Saya suntik malah langsung. Nah, dia nggak baca lagi teknologi dan perkembangan, dia nggak renungkan lagi, nggak lihat lagi demand-nya masyarakat, dia tolak. Hasilnya kayak sekarang. Dia tolak karena otoriter, karena domain sistem dia pikir dia jaya, dia kuat, mau ngapain lagi? Pakai tawaran dari Google. Dalam hal ini Android ya, buat apa lagi gitu. Dengan arogansi dia bilang nggak perlu lah. Oke kata Google, nggak masalah. Nah kita coba ya buka. Dia kerjasama dengan siapa? Samsung ya akhirnya. Samsung itu bukan perusahaan handphone, bukan perusahaan seperti ini. Ya, bukan dia. Kalau Anda lihat di Indonesia saja adalah LG, Samsung gitu ya. Itu kan AC, kulkas, bahkan di negeri ada ginseng itu mobil ada yang Samsung gitu. Jadi bukan perangkat lunak yang dia itu atau perangkat yang seperti itu. Maka dia bilang, I don't get it. Teknologinya nggak punya, nggak apa-apa dia bilang. Disupport teknologinya dari Silicon Valley gitu, dari Amerika. Oke lah jalan gitu ya. Jadilah sebuah teknologi ini. Kemudian kan diambil Apple juga udah mulai main. Kalau Apple kan punya segmentasi yang berbeda ya kalau Apple ya. Jadi kita nggak bisa samain tuh kalau model-model Apple gitu. Segmentasinya kayak gimana. Nah itu berbeda. Nah yang saya mau cerita adalah teknologi itu juga sudah berubah. Cara berpikirnya berubah. Nah itu kenapa kesalahan orang-orang yang mimpin tanpa lihat data, tanpa lihat ini. Nah lihat, zaman udah berubah. Dia harus lihat pasar kayak apa. Dia harus lihat ini. Jadi tergantung ya. Nanti kita lihat ke generasi kedua. Ya. Kemudian berani mengambil resiko. Nah itu salah satu pola dari seorang yang dominan itu gampang mengambil resiko. Resiko apapun dia terabas gitu. Sedangkan dia tanpa lihat data, kembali lagi tanpa lihat data, tanpa apa. Memang orangnya inovatif, orangnya berkompetensi, efisien dalam kerja. Itu nggak cukup di zaman sekarang, ya. Nggak cukup, nggak cukup kekuatan. Kekuatan itu saja tidak cukup ya, kalau dilihat ya. Jadi
mesti hati-hati untuk melihat sebuah itu ya. Ya. Kemudian kalau kita di level-level rada ke bawah nih ya, dominan level mau manjat zaman dulu saya ingat ya kalau dalam sebuah perusahaan orang dominan itu seperti apa. Dan di karakter Indonesia sih sebenarnya kurang cocok ya, kurang cocok faktor dominan ini. Karena dominan di Indonesia karena harus ramah. Nah, ini faktor dominan yang keras gitu, keras ya. Pertama adalah suka lawan orang tuh dia suka gitu loh ya. Karena dia dominan. Nah, kalau udah negatif dia lawan terus orang gitu. Bodoh amat gitu ya. Kemudian kembali lagi suka tergesa-gesa ngambil keputusan tanpa nasihat orang, tanpa apa itu dominan seperti itu. Makanya banyak perusahaan-perusahaan yang berdirinya orang-orang terlalu dominan, keplesetnya zaman saya itu karena terlalu tergesa-gesa ngambil keputusan. Itu salah satu kelemahannya gitu ya. Terus nggak sabaran karena apa dia pengennya quick respon, nggak sabaran. Zaman sekarang udah nggak bisa gitu. Lihat dulu kondisinya, lihat dulu potensinya apa. Nggak bisa, apalagi masa-masa pandemi begini ya. Orang kan wait and see akhirnya lihat orang punya uang dia tahan uang. Kenapa dia lihat wait and see? Apa yang bisa dikerjakan yang safety, yang aman. Nah itu lihat ya. Keinginan masyarakat apa? Nanti kita cerita di situ. Ya, dominan yang paling parah juga satu, dia kurang suka dengar orang lain, dengar orang lain. Jadi keputusan-keputusan yang ada di generasi saya itu agak sedikit sulit karena orang nggak mau dengar gitu ya. Pokoknya gue punya banyak duit, gue berkuasa, selesai lah urusan. Berantakan di bawah, bodoh amat gitu ya. Nah itu udah nggak bisa zaman itu udah nggak bisa sekarang. Makanya kalau pemimpin kita masih pakai cara keras begitu, kayaknya udah nggak kepake gitu ya. Dia harus punya cara sendiri yang berubah zamannya, sudah berubah zamannya gitu ya. Nah itu sektor dominan ya, sektor dominan ya. Ada lemahnya, ada untungnya gitu ya. Nah, yang saya mau masuk ini sektor yang sekarang gitu ya. Sektor yang sekarang itu yang disebut dengan model influencer ya, model influencer. Model influencer ini kita udah bahas kemarin ya. Influencer tuh kayak sekarang gitu. Bisnis itu sekarang menghadapi sesuatu yang tanpa ruang. Kayak belajar sekarang tanpa ruang. Saya bangun jam 6 pagi, kebetulan lagi bangun jam 6 pagi, saya bisa bisa ngobrol di sini, bisa ngasih lihat di sini, makanya saya masih pakai jaket. Kenapa? Karena saya berpikir ada ide di kepala, tadi ngetik sebentar, kemudian langsung saya ingat, oh ini masih ada PR yang dikerjakan. Saya bisa ngerjakan ini dan Anda bisa lihat semua langsung. Gitu. Jadi model ini kita bisa pakai. Karena apa? Zaman ini zaman yang sudah nggak ada ruang, nggak ada waktu. Jadi Anda bisa lihat saja rekamannya, masuk di internet, lihat rekamannya, belajar lagi, perhatikan lagi gitu. Jadi zaman udah berubah, kapanpun, dimanapun Anda bisa belajar. Itu udah zaman yang berubah. Jadi nggak ada ruang lagi, nggak ada statement waktu lagi. Kurang waktunya nggak ada kurang waktu sekarang. Anda bisa lihat sambil ngopi di rumah, sambil tidur-tiduran, Anda bisa belajar. Ya, Anda bisa berusaha. Di dalam kita usaha sekarang udah nggak pakai ruang, nggak ada waktu nih gitu ya. Kadang-kadang orang mesennya malam, kita lihat pagi itu udah datang pesanan gitu. Ya jam 12 malam itu pesanan udah datang gitu. Itu juga bisnis ya. Kemudian influencer itu yang kemarin kita sebut, kita bilang bahwa itu adalah monster baru di dalam dunia bisnis ya. Contohnya YouTube, contohnya Instagram. Kenapa orang di situ bisa bisnis, bisa berhasil gitu ya. Bisa jadi ya kalau banyak pemberitaan-pemberitaan sekarang saya sudah riset juga bahwa orang semua lari ke situ. Mau seniman, mau dosen sekalipun, maupun apapun. Bahkan dakwah-dakwah pun juga kan sudah masuk ke situ, atau apapun juga masuk di situ. Cuma memang dalam hal ini proporsinya yang harus disesuaikan gitu. Proporsinya harus disesuaikan dengan keilmuannya gitu ya, ataupun apa yang di situ gitu. Nah, kalau kita bicara tentang nilai-nilainya, value-nya ya di situ gitu ya, yang harus ditunjukkan value-nya di situ. Jadi monster yang satu ini, monster bisnis yang satu ini
udah luar biasa ya, kayak YouTube. Seorang anak ditanya, nonton lebih banyak nonton media broadcast apa YouTube? Dia akan jawab YouTube ya. Karena dia bisa pilih sendiri, dia yang suka apa dia pilih sendiri ya. Jadi udah seenaknya aja, nggak kalau broadcast kan disediakan oleh, saya masih ingat dulu kalau mau nonton film itu masih zamannya itu kita lihat koran dulu tuh jadwal acaranya apa gitu, jam berapa gitu. Nah, itu di launching dulu. Jadi kayak kita baca menu gitu, baca di koran gitu. Itu zaman kapan gitu, masih ada menu-menu yang di koran itu. Ini jadwal acaranya apa? Kita tunggu gitu ya acara. Sekarang nggak ada cerita tunggu, nggak ada cerita tunggu. Udah di launching ya buka aja ini, ketahuan gitu ya. Udah buka dan bisa dibaca berulang-ulang semau kita. Nah itulah yang disebut dengan zaman berubah semau kita, semau dari audiensnya, semau dari ininya. Nah YouTube, Instagram udah jadi media promo. Jadi orang-orang sekarang malah di rating karena apa? Karena banyak followernya. Artis nggak ada guna sekarang katanya. Kalau saya dengar, kalau dia nggak punya follower, kalau dia nggak punya media sosial, kalau dia nggak punya YouTube, kalau dia nggak punya konten, ya nggak ada guna. Dia nggak bisa cari duit katanya. Itu kata mereka loh ya, yang hidup di dunia entertain sekarang. Makanya sekarang yang eh, saya tadi lihat saya punya ada attachment ke saya cerita tentang ini loh sudah bangkrut, sini loh sudah ini loh ya kayak Saung Ujo gitu ya butuh bantuan. Saya berpikir aduh miris banget itu kan apa tradisional kita gitu. Kenapa? Karena memang udah nggak ada panggung di situ. Gimana mau ceritanya gitu loh. Dia nggak bikin media rilis streaming gitu ya. Jadi itu yang terhambat sekarang, itu yang terbunuh sekarang karena medianya sudah hilang gitu. Nah, ini yang saya mau bilang bahwa ini nggak mudah gitu untuk yang old system, yang tradisional masuk ke sistem baru. Itu bukti bahwa yang tradisional itu nggak gampang masuk ke media streaming. Walaupun dia sebenarnya udah ngajarin sampai ke luar negeri. Nah itu zamannya sudah berubah di generasi Z ini zamannya udah berubah gitu ya. Ya, nggak bisa lagi gayanya seenaknya jadi pemimpin gitu. Nah, zaman sekarang adalah zaman para influencer. Zaman sekarang adalah zaman yang apa kemarin saya bicara tentang YouTuber dan influencer. Apa sih bedanya gitu. Nah, itu ya kalau YouTuber ya YouTuber bikin konten, kalau influencer dia memperkenalkan sesuatu, tapi pokoknya dia harus punya follower banyak baru orang mau lihat gitu ya atau punya ini yang banyak baru orang. Nah, itu juga sama dengan pola-pola pekerjaan yang memang harus dikerjakan dengan cara-cara seperti itu sekarang. Kayak dunia entertain sebenarnya masuk ke situ gitu. Makanya lebih banyak mereka menerima apa job dari situ gitu ya. Nah, nggak bisa lagi bertindak seenaknya atau punya dominasi. Ingat, seorang influencer biasanya nggak bisa tuh seenaknya gitu, main ngomong seenaknya sembarangan itu nggak akan ada pengikutnya. Dia akan menjaga hatinya, menjaga pikirannya untuk ngikuti apa sih maunya si followernya tersebut. Dia ngelihat juga gitu, dia ini juga. Dia punya batasan juga. Dia mengendalikan diri lewat perasaan followernya juga gitu. Jangan sampai kecewa karena bayangin banyak juga hatersnya bukan selalu follower yang baik juga kan ya hatersnya. Nah itu dia memperkecil juga posisi itu secara itu jadi dia ngikutin gitu loh ya. Pemimpin yang dominan zaman dulu saya ditakutin karena apa? Dibenci dan ditakutin sebetulnya intinya. Tapi ya ngikut karena dia punya kekuatan, power. Nah sekarang nggak bisa kayak gitu. Anda mau ditakutin nggak bisa di zamannya influencer ini nggak ada perasaan gue mesti ditakutin nih. Siapa yang mau takut lu gitu? Ya gitu. Nggak ada cerita begitu sekarang. Yang sekarang adalah menjaga hubungan dengan para follower mereka ya. Dan ingat kerjaannya adalah informal. Nah, nilai-nilai informal di situ sangat-sangat penting buat itu ya. Bayangin juga. Terus perubahannya juga beda. Sebagai seorang influencer, akrab gayanya, terbuka sama semua orang. Nah, itu yang jadi pokoknya. Mereka punya follower banyak karena apa? Karena terbuka sama banyak orang gitu. Karena mau menerima saran orang, karena melihat orang ya. Jadi nggak sembarangan gitu ya. Nah, bahkan ada sisi yang menarik adalah
Dia kerja bisa di mana aja. Contoh kayak gini ya, bisa kerja di mana aja. Kurang disiplin lah, nggak ada. Sekarang nggak ada jam waktu, nggak ada jadwal. Jadi kalau ada kuliah ada jadwal, sekarang juga udah nggak zaman gitu ya. Kita bisa launching di mana aja, kita bisa lihat kerjaan kita di mana aja. Ya, Anda bisa sambil dengan pekerjaan Anda di rumah, Anda bisa juga mencari nafkah atau mencari ini. Jadi udah sangat berbalik gitu. Nah, sampai kapan? Saya nggak tahu karena pandemi ini kan terus ya. Pandemi ini menekan orang ke arah generasi baru ini gitu. Pandemi ini menekan orang ke generasi baru ini. Nah gitu. Saya pernah cerita hal ini di beberapa pertemuan tentang ruang kelas sekarang masih ada seperti dulu ya, masih ada. Tapi lihat sekarang, ruang kelas udah nggak ada, dia udah virtual, udah dibikin seperti ini, gitu. Nah, jadi nggak ada lagi cerita kita bicara terlalu ini ya, terlalu ini, karena zamannya sudah berubah. Ingat saja hukum Newton pakai gravitasi, tapi hukum Einstein sudah nggak pakai gravitasi karena dia pakai hukum ruang. Di mana ada kamu di situ gaya bekerja gitu ya, gaya bekerja di barang yang bergerak, di Anda sedang ikutin sebuah movement yang bergerak, tren yang bergerak. Anda harus ngikutin dengan gaya dia, jangan pakai gaya yang lama gitu, dengan gravitasi, dengan dominasi nggak bisa sekarang gitu. Tapi harus bergerak. Jadi kerja di rumah, kerja dimanapun juga sudah nggak ada ruang dan waktu. Memang akhirnya malah lebih parah sebenarnya kalau Anda mau berpikir karena kita dipaksa kerja 24 jam, dipaksa kita berkreatif dan inovasi 24 jam supaya orang bisa lihat kita gitu loh. Kalau nggak gitu nggak bisa lihat gitu ya. Nah, itu kita pakai dua dulu nih masa dan zamannya. Nanti saya sambung lagi dengan dua lagi. Banyak kelemahannya saya juga mau bahas nanti di part 2. Kalau terlalu panjang juga kita bicara tentu kurang enak gitu ya. Di part 2 Anda silakan lihat lagi materinya. Saya tetap bahas dua dulu supaya membedakan generasi satu dan generasi satu. Karena dua generasi yang lain adalah biasanya orang-orang yang berbeda, jauh berbeda. Makin lama makin mundur ke belakang. Ini mengikuti zaman ya, jadi zamannya dari belakang. Zamannya dari belakang. Saya melewati zamannya yang dominan dan melewati sekarang masuk ke zamannya yang influencer. Tapi di belakang itu masih ada zaman lain yang stateless sama compliance. Nanti kita bicara itu. Terima kasih, segitu saja dulu. Salam sehat, tetap bersemangat dan berinovasi di zaman yang berbeda. Terima kasih.